Ia memang hanya seorang buruh perempuan yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan secara bersahaja. Namun perjalanannya yang berakhir tragis telah membangkitkan kesadaran luas akan pentingnya menghargai hak asasi manusia. Ia adalah Marsinah, seorang perempuan ikon perjuangan buruh, seorang Kartini yang dibungkam karena suara-suaranya dan perjuangan-perjuangannya. Nama Marsinah menjadi perhatian luas dan kemudian tercatat dalam sejarah Indonesia setelah ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Pada fase terakhir hidupnya, Marsinah memang hanya seorang perempuan muda yang bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik arloji. Namun kematian buruh PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo Jawa Timur ini bukan kematian biasa. Kematian Marsinah menyentak keprihatinan luas karena ia diduga dibunuh akibat aksi-aksi protesnya dalam memperjuangkan kenaikan upah dan tuntutan perbaikan perlakuan buruh di pabrik tempat ia bekerja. Di luar kenangan sebagai aktivis buruh, Marsinah juga seorang perempuan yang seperti kebanyakan perempuan miskin lain harus berjuang keras untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan rentan menjadi korban dari sistem kehidupan yang sering meminggirkan perempuan. Marsinah lahir di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969. Anak nomor 2 dari 3 saudara ini merupakan buah cinta dari Sumini dan Mastin. Sejak usia 3 tahun, Marsinah sudah ditinggal kedua orang tuanya. Pada masa pendidikan, Marsinah ditempuh di SD Karangasem 189 di Kecamatan Bondang, Nganjuk, Jawa Timur. Dan ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelahnya kemudian ia melanjutkan sekolah di SMA Muhammadiyah, masih di daerah Nganjuk. Di kalangan keluarga dan teman-temannya, ia dikenal sebagai siswa yang mandiri dan cerdas. Selama SMA, Marsinah selalu menjadi juara kelas. Minat baca Marsinah pun sangatlah tinggi. Setiap informasi yang ada di media cetak saat itu tidak lepas dari minat bacanya Marsinah. Meski tergolong cerdas, setelah lulus SMA, Marsinah tidak bisa kuliah karena ketiadaan biaya. Marsinah akhirnya terpaksa melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Ia sempat diterima di pabrik sepatu di Surabaya. Setahun kemudian, ia pindah ke pabrik arloji 4 Putra Surya, Rungkut Industri di Surabaya. Saat tempat arloji tempat ia bekerja membuka cabang di Porong Sidoarjo, Marsinah ikut dipindah di pabrik baru ini. Meski bekerja sebagai buruh, niat belajar Marsinah tidak pernah padam. Untuk menambah ilmu pengetahuan, ia mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris di lembaga kursus tempat. Semasa menjadi buruh di PT Catur Putra Surya atau PT CPS di Porong Sidoarjo ini, Marsinah dikenal ramah dan suka menolong. Kerap dimintai nasihat berbagai hal oleh kawan-kawannya. Sikap menolong Marsinah sering dipicu ketika melihat kawan-kawannya diperlakukan tidak adil oleh atasannya. Sikap setia kawan inilah yang mendorong Marsinah menjadi pelopor aksi buruh di lingkungan perusahaannya. Keterlibatan Marsinah pada aksi-aksi buruh di lingkungan pabrik tempat ia bekerja
muncul seiring kesadarannya tentang hak-hak buruh serta kepeduliannya terhadap kawan-kawannya sesama buruh karena diperlakukan tidak adil. Di mata teman-temannya, Marsina dikenal aktif berorganisasi dan selalu ikut dalam aksi-aksi buruh. Marsina terkonfirmasi ikut dalam rapat pada 2 Mei 1993 untuk membahas rencana aksi unjuk rasa buruh yang akan digelar keesokan harinya. Di lingkungan pabrik ia bekerja. Namun, pada tanggal 3 Mei 1993, upaya Marsina dan kawan-kawannya tidak sempat dilakukan karena dicegah oleh aparat Koramil setempat. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh PT CPS melakukan aksi mogok massal. Mereka mengajukan 12 tuntutan. Antara lain, mereka menuntut kenaikan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Besaran tuntutan upah merupakan kesepakatan semua buruh. Sehari setelah aksi mogok ini, Marsina dan rekan-rekannya masih berunjuk rasa dan terlibat dalam perundingan dengan pihak pabrik. Marsina menjadi salah satu dari 15 perwakilan buruh yang ikut dalam perundingan itu. Namun di tengah perundingan, 13 rekan Marsina diamankan aparat Kodim Sidoarjo. Mereka diintimidasi dan dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS karena dianggap mencegah karyawan lain masuk kerja. Mendengar 13 rekannya dibawa ke Kodim Sidoarjo, Marsina dengan beberapa teman yang mendatangi Kodim dan mempertanyakan nasib rekan-rekannya. Namun, setelah bertemu dengan sejumlah temannya ini, pada malam harinya, Mei 1993 itu, Marsina menghilang. Pada tanggal 8 Mei 1993 atau 3 hari setelah menghilang, Marsina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Saat ditemukan, jenazah Marsina penuh dengan luka akibat tindakan kekerasan. Kematian tragis Marsina yang sempat dinyatakan pihak kepolisian sebagai tindakan kriminal biasa berbuntut panjang. Kencangnya tuntutan pengusutan kasus pembunuhan Marsina disuarakan para aktivis buruh, LSM, dan komunitas internasional, memaksa aparat membentuk tim terpadu untuk mengungkap kasus ini. Tak lama setelah pembentukan tim terpadu, 8 orang petinggi dan karyawan PT CPS termasuk Direktur PT CPS Yudi Susanto, Kepala Operasional PT CPS Mutiari, diciduk aparat. Penangkapan ini dinilai menyalahi prosedur hukum karena dilakukan diam-diam oleh tentara. Pihak keluarga keberatan dan orang-orang ini sempat kebingungan karena tidak tahu tempat keberadaan mereka. Selama dalam penangkapan, ke-8 orang ini mengaku disiksa dan dipaksa mengaku telah membuat skenario untuk membunuh Marsina. Setelah sempat dinyatakan menghilang, 18 hari kemudian, keberadaan Yudi Susanto dan 7 rekan lainnya baru diketahui sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur. Mereka dituduh terlibat pembunuhan Marsina. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sementara sejumlah staf dihukum mulai 4 hingga 12 tahun penjara. Mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia,
pada Mei 1995 membebaskan ke-8 terdakwa dari segala dakwaan karena kurangnya bukti-bukti. Menyusul kebebasan para terdakwa, muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus kematian Marsina syarat akan rekayasa. Kuasa hukum Yudi Susanto, Tri Mulyade Suryadi, mengungkap adanya rekayasa aparat keamanan untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Kasus pembunuhan Marsina belum terungkap. Sejumlah pihak pernah mendesak Komnas HAM untuk membuka ulang kasus ini. Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Megawati Soekarno Putri sudah memerintahkan untuk mengungkap kasus kematian Marsina. Namun, hingga kini, kasus yang telah berumur 25 tahun ini masih menjadi teka-teki. Kisah perjalanan hidup Marsina yang dibungkam dengan sebuah pembunuhan keji menyadarkan kita gambaran menyesakan bahwa dalam iklim kehidupan mereka yang lemah, seorang yang memperjuangkan tuntutan bersahaja sering terbentur dalam masalah minimnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, seperti hak bersuara, hak mempunyai cita-cita dan harapan, bahkan hak untuk hidup. Suaraku tak bisa berhenti bergema. Di semesta raya suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda, akan terus memburumu seperti kutukan. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati, telah ku bayar apa yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku ia berkata, kau masih hidup. Ya, aku memang masih utuh. Dan kata-kataku belum binasa. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan
juga.